Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Bu Guru semua, hari ini masih bisa bertemu kembali dengan Bu Tari meskipun hanya lewat video. Bagaimana anak-anakku semua hari ini kabarnya? Alhamdulillah selalu ceria, senang di hati, bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu di sekolah. Pasti anak-anak sudah rindu dengan teman-temannya, dengan Bu Guru semua, dan pasti sudah rindu dengan lingkungan sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu materi tentang bagian-bagian telinga. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan bahwa di anggota tubuh kita itu ada yang namanya telinga. Nah, telinga merupakan indera untuk mendengar. Kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi. Jadi, setiap hari itu ternyata kita bisa mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara itu dapat kita dengar. Masih ingat kan kemarin suara yang dapat didengar manusia itu suara apa ya? Macamnya? Ya betul, namanya suara audiosonik, yaitu yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, sekarang kita sudah belajar nih, getaran per detik itu nama lainnya adalah hertz atau Hz. Iya betul. Nah, telinga itu memiliki bagian-bagian, Nak. Nah, bagian telinga itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, sekarang kita masuk ke telinga bagian luar dulu ya. Jadi, telinga bagian luar itu terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Nah, sedangkan lubang telinga itu berfungsi untuk menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Nah, itu telinga bagian luar. Kemudian kita masuk ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang telinga ini berfungsi untuk menangkap suara dari lubang telinga. Sedangkan tulang-tulang pendengaran itu berfungsi untuk meneruskan getaran suara. Jadi nanti getaran suara yang berasal dari selaput gendang itu akan menuju ke telinga dalam. Gitu. Nah, selain itu, pada bagian tengah itu terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini dinamakan saluran eustasius. Saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Kemudian kita masuk ke telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam itu ada yang namanya rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput ini memiliki sel saraf ya, Nak. Rumah siput ini berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Nah, nanti getaran-getaran suara yang diterima itu akan dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Nah, tadi kan rumah siput itu memiliki sel saraf. Nah, sel saraf itu nanti yang akan mengirim suara ke otak kita. Lewat apa? Sel saraf tadi itu.
Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian telinga di 3 bagian itu, yaitu bagian tengah, luar, dan dalam. Silakan diperhatikan ya gambarnya, Nak. Nah, sekarang Bu Guru mau menjelaskan bagaimana cara kerjanya si telinga ini. Nah, jadi cara kerjanya telinga ini adalah begini. Jadi suara yang kita dengar itu berasal dari luar. Kemudian suara itu akan masuk ke telinga kita itu melalui yang namanya udara. Nah, nanti suara tersebut akan ditangkap oleh gendang telinga kita. Nah, ketika suara itu sudah ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya apa? Gendang telinga kita itu akan bergetar. Nah, getaran ini nanti akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam kita, tepatnya di ujung saraf. Kita tahu bahwa di telinga bagian dalam itu ada yang namanya rumah siput. Nah, rumah siput ini memiliki yang namanya sel saraf. Nah, sel saraf ini yang nantinya akan menghantarkan getaran-getaran tadi untuk sampai ke otak kita. Nah, setelah sudah sampai di otak kita, nanti getaran itu akan diolah. Setelah diolah nanti akan menghasilkan suatu informasi sehingga kita dapat mendengar suara. Seperti ini contohnya. Misalkan Bu Tari mengucapkan kata A, maka suara Bu Tari ini nanti akan ditangkap oleh gendang telinga kalian. Kemudian gendang telinga kalian akan bergetar. Kemudian getaran itu akan diteruskan ke otak kalian, sehingga otak kalian itu akan memberikan informasi. Misalnya, hei Tari, itu si Desi mengucapkan kata A, sehingga kalian bisa mendengar, oh A, begitu. Paham? Nah, selain sebagai indera pendengar, telinga ini juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Paham ya, Nak? Dan yang perlu kalian pahami adalah untuk tidak mendengarkan bunyi yang terlalu keras, sangat keras. Kenapa? Karena bunyi atau suara yang sangat keras itu dapat memecahkan gendang telinga. Jadi harus berhati-hati ketika bermain dengan teman-temannya untuk tidak mengeras-ngeraskan suara di dekat telinga teman-temannya. Nah, itu tadi anak-anak yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp Bu Guru atau boleh telepon Bu Guru. Bu Guru dengan senang hati akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak semua. Bu Guru malah senang jika anak-anak lebih kritis, apalagi tentang IPA. IPA itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya tentang yang ada pada diri kita. Bu Guru semakin senang jika anak-anak ingin tahu lebih banyak lagi. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa murojaah, jaga hafalannya. Semangat!